Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal P3K tahun 2024. Kemungkinan soal-soal ini nanti akan keluar ya teman-teman di P3K tahun 2024 ini. Biasanya itu hampir mirip-mirip. Jadi sebaiknya kita baca aja dulu, kita pelajari dulu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Nyonya I berusia 36 tahun, G1P0A0, mengatakan hamil 8 bulan datang ke PMB. Klien mengeluh tiba-tiba keluar darah dari kemaluan sejak tadi pagi setelah bangun tidur, dan ibu tidak merasakan rasa sakit. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70, nadi 40 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan pernapasan 18 kali per menit. Hasil pemeriksaan VT didapatkan perdarahan encer dan berwarna merah segar. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. atonia uteri, B. sisa plasenta, C. plasenta previa, D. solusio plasenta, dan yang E. retensio plasenta. Jadi dari soal nomor 1 ini itu keluhannya ibu mengatakan tiba-tiba keluar darah dari kemaluan, kemudian ibu tidak merasakan rasa sakit. Saat di VT didapatkan perdarahan encer dan segar berwarna merah. Berarti dari ciri-ciri kasus tersebut itu mengarah ke yang C ya teman-teman, plasenta previa, plasenta yang menutupi jalan lahir. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau atonia uteri itu tidak tepat karena ini terjadi setelah ibu melahirkan ya teman-teman. Itu keluhannya itu rahimnya tidak berkontraksi secara adekuat. Kemudian sisa plasenta juga tidak tepat. Ini setelah lahir plasentanya. Kemudian solusio plasenta juga tidak tepat. Ini plasentanya sudah lepas dari dinding rahim sebelum janin lahir. Kemudian retensio plasenta juga tidak tepat. Ini plasentanya tidak langsung lahir spontan ya teman-teman, harus di manual plasenta dulu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, plasenta previa. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya S berusia 35 tahun, G1P0A0, hamil 8 bulan, datang ke BPM, mengeluh pusing, pandangan mata kabur, dan nyeri ulu hati. Hasil anamnesa tidak ditemukan adanya riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110, odem di kaki, dan protein urin positif 2. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. KIE konsumsi makanan rendah garam, B. pasang impuls dan rujuk ke rumah sakit, C. rawat klien dan beri obat hipertensi, D. beri obat antihipertensi dan anjurkan kontrol 2 minggu lagi, dan yang E. pasang impuls dan observasi keadaan ibu sampai keluhan hilang. Nah, di soal ini itu ibunya mengeluh pusing, pandangan mata kabur, kemudian nyeri ulu hati, tekanan darahnya 160/110, lalu odem di kaki atau bengkak di kaki, protein urinnya itu positif 2. Kalau jawaban yang pertama itu KIE konsumsi makanan rendah garam, ini tidak tepat ya teman-teman. Ini sudah protein urinnya positif 2. Jadi jawaban yang tepat itu harus segera dipasang impuls dan rujuk ke rumah sakit agar nanti di rumah sakit bisa ditangani lebih lanjut lagi oleh dokter SPOG. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Jangan menunda-nunda, karena takutnya kalau pasien nanti akan kejang.
Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, pasang infus dan rujuk ke rumah sakit. Oke, kalau begitu kita lanjut soal nomor 3. Nyonya K berusia 28 tahun, hamil 36 minggu, G1P0A0, datang ke PMB, mengeluh sering buang air kecil, merasa terlalu banyak minum dan makan. Hasil pemeriksaan didapat TFU 36 cm. Presentasi kepala sudah masuk PAP, DJJ 132 kali per menit, TTV dalam batas normal. Diagnosis yang tepat adalah A. Polihidramnion, B. Diabetes mellitus, C. Diabetes insipidus, D. Diabetes gestasional, dan yang E. Gangguan ginjal. Nah teman-teman, dari kasus soal tersebut, jadi pasiennya ini mengarah ke, di sini kan ciri-cirinya buang air kecil terus, kemudian terlalu sering minum dan makan, lalu TFU-nya 36 cm, jadi besar ya teman-teman bayinya, janinnya itu besar ya teman-teman karena hamilnya baru 36 minggu. Kemudian presentasi kepala sudah masuk VAP, dan di sini baru hamil yang pertama ya teman-teman. Jadi kemungkinan ibunya ini ada gejala gula darah. Kalau polihidramnion ini kebanyakan air ketuban ya teman-teman, jadi bukan. Diabetes mellitus juga tidak tepat. Ini diabetes mellitus adalah orang yang sakit gula darah tapi tidak hamil. Kemudian diabetes insipidus ini juga bukan ya teman-teman, ini juga orang yang terkena diabetes juga tapi yang tidak hamil. Lalu diabetes gestasional, nah ini ya teman-teman jawabannya ya teman-teman, jawabannya yang D ya teman-teman, jawaban yang tepat. Yang E juga tidak tepat, gangguan ginjal ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang nomor 3 ini adalah D, diabetes gestasional. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya L berusia 25 tahun, G1P0A0, datang ke rumah sakit mengatakan hamil 8 bulan, mengeluh sesak napas dan nyeri dada ketika bekerja. Bidan memeriksa pasien dengan hasil pemeriksaan TFU 31 cm. Janin tunggal hidup intrauterin. Letak kepala belum masuk panggul. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Kelainan jantung pada kehamilan, B. Penyakit jantung tingkat 1, C. Penyakit jantung tingkat 2, D. Penyakit jantung tingkat 3, dan yang E. Penyakit jantung tingkat 4. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu apa teman-teman? Di sini kan pasiennya kan mengeluh sesak napas, kemudian nyeri dada ketika bekerja. Jadi diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah yang C ya teman-teman, penyakit jantung tingkat 2. Jawabannya yang C. Di sini ada ciri-ciri penyakit jantung ya teman-teman sesuai tingkatannya. Kalian bisa buka-buka aja di Google atau buka-buka buku supaya tahu gejala-gejala penyakit jantung mulai tingkat 1 sampai tingkat 4. Aku tidak menjelaskan secara gamblang ya teman-teman, hanya menjelaskan dari soal kasus tersebut saja. Jadi jawabannya itu adalah yang C, penyakit jantung tingkat 2. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 5. Atau soal yang terakhir. Nyonya B berusia 40 tahun, usia kehamilan 24 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut, sekret vagina cair dan berbau, serta demam tinggi. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, suhu 38,7 derajat Celcius, DJJ 167 kali per menit, dan terdapat cairan ketuban keluar per vaginam. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Cervicitis, B. Peritonitis, C. KPD, D. Infartu,
Dan yang E, amnionitis. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman yang tepat teman-teman? Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman, KPD. Ketuban pecah dini. Karena di sini terdapat cairan ketuban keluar secara perpaginam. Nah, dari kasus soal ini sangat jelas sekali cairan ketuban keluar secara perpaginam. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau cervicitis itu adalah kondisi peradangan atau iritasi atau luka pada leher rahim. Jadi ini tidak tepat ya teman-teman. Tidak sesuai dengan kasus soal di atas. Nah, kalau peritonitis ini yaitu adalah peradangan membran yang melapisi dinding perut dan menutupi organ-organ perut. Biasanya menular ya teman-teman dan sering mengancam jiwa kalau peritonitis ini, jadi ini juga tidak tepat. Peritonitis ini juga tidak tepat. Sedangkan infartu ini pasiennya sudah ada pembukaan ya teman-teman, jadi ini juga tidak tepat. Sedangkan amnionitis ini infeksi pada cairan ketuban, jadi juga tidak tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, KPD. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat video-video soal-soal terbaru lagi. Simak terus ya video-video terbaru aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga tahun 2024 ini bisa lulus V3K dengan nilai yang sangat memuaskan. Oke, kalau begitu terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.